Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad arzaqana rizqan katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih asy-syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, serta anak-anak sekalian yang saya sayangi, marilah kita senantiasa bersyukur dan merasakan nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur dan salawat serta salam adalah bagian dari ketakwaan. Mari kita senantiasa melebarkan sayap-sayap takwa dimanapun kita berada. Para hadirin yang dirahmati Allah, adapun tema khutbah kita kali ini adalah nikmat sebagi dari Sang Pemberi Rizki. Kita diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat, karunia atau anugerah yang kita sendiri tidak mampu sebenarnya untuk menghitungnya. Tetapi kita tidak diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Hanya saja kita diperintahkan untuk tahu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, karena Dia khairur raziqin, sebaik-baik dari pemberi rezeki yang diberikan Allah kepada kita, dan itu pasti. Kita harus yakinkan itu di dalam hati kita. Selalu nikmat diberikan Allah kepada kita itu sebaki. Baki itu artinya talam. Di atas talam ada air segelas, ada nasi sepiring. Nikmat yang sebagi itu yang
sederhana, tetapi dari yang kecil-kecil itu kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan uang untuk melangsungkan kehidupan. Jadi jangan pernah lupakan nikmat Allah dan jangan menyepelekan sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alkisah ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri dan seorang anak. Mereka dihimpit kesulitan ekonomi. Mereka sudah berusaha kemana-mana, sudah berdoa, sudah memohon dengan sungguh-sungguh, bahkan sudah bersimbah air mata, tetapi rezeki berupa uang ataupun penghasilan belum juga dapat. Sang pemuda tadi yang dikenal di dalam kisah-kisah para wali adalah rijalul ghaib. Kita sebutlah namanya rijalul ghaib. Rijalul ghaib ini di akhir daripada sholatnya dia tafakkur di dalam sebuah masjid, dia ibadah, berzikir di situ, sampai akhirnya dia sujud dengan sujud yang lama sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sudah berhari-hari tidak makan, ya Allah. Aku paham terhadap diriku, tapi aku tidak paham dengan istri dan anakku. Aku takut mereka tidak percaya kepadamu, ya Allah. Kalau aku tak perlu khawatir, sampai mati pun aku akan mengimani Engkau, ya Allah. Tapi anak dan istriku, menangislah dia sampai tempat sujudnya itu basah dengan air mata. Lalu dia dalam sujudnya itu membacakan berulang-ulang surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dibacanya terus-menerus. Lalu kemudian dia kembali ke rumahnya. Dia berpesan kepada istrinya, sayang, aku mau ke pasar. Sekarang ini aku pegawainya Allah. Entah kenapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia mengucapkan bahwa dia adalah pegawai Allah. Mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki. Lalu kemudian dia mendatangi pasar, dia membawa pikulan, dia menawarkan jasa kepada setiap konsumen-konsumen yang ada di pasar tersebut agar dia bisa mengangkat barang-barang mereka. Tapi tidak ada yang mau menerima tawaran dia karena masyarakat waktu itu tidak membutuhkan jasa angkat barang. Lalu dia sedih, berkecil hati. Sampai Isya belum juga ada yang meminta dia untuk mengangkat barang seseorang. Lalu kemudian supaya istri dan anaknya yang sudah lama nggak makan itu tidak berkecil hati, dia melakukan tipu muslihat. Dia bawa segoni pasir, dibawanya lah segoni pasir itu, dan dia mau mengelabui istrinya bahwa dia membawa segoni emas supaya istri dan anak-anaknya itu bahagia gitu sesaat untuk menyenangkan hati mereka.
Sebelum dia kembali ke rumah, istrinya terkejut ada orang yang datang memakai pakaian putih, mengantarkan ada bungkusan kain putih, sebaki bungkusan. Lalu orang tersebut bilang, titip salam ya buat suamimu, ini gajinya satu hari ini, ambil silahkan nikmati. Oh makasih ya Pak ya, kata istrinya tadi. Lalu diambillah ada uang, kemudian dia belikan sesuatu makanan. Sesampainya suaminya ke rumah, suaminya mencium ada bau makanan. Dia terkejut, dari mana istrinya dapat ini duit untuk membeli makanan. Lalu sang suami bertanya, sambil dia merondokkan ataupun menyembunyikan segoni pasir di belakang badannya. Lalu kemudian si istri bilang, tadi ada utusan abang katanya abang gajian hari ini. Nah setelah itu aku menerima sebaki bungkusan yang dibalut dengan kain putih, ternyata di dalamnya ada uang bang. Lalu ku hitung-hitung, jumlahnya ada 1000 dinar. Ku pakailah 1 dinar bang untuk beli makanan dan keperluan kita. Dia terkejut, subhanallah. Lalu dia sujud, tersungkur, menangis, merasa bahwa doa-doanya sudah diijabah oleh Allah ketika itu. Lalu istrinya bertanya, bang itu abang bawa apa dari pasar itu? Aduh maaf sayang, ini bukan apa-apa, udahlah jangan dibuka. Abang ini begitu dibuka istrinya, ternyata isinya emas semua jadinya. Nah dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan, mungkin terlihat kisah ini kisah magic atau kisah yang ajaib sekali gitu ya. Ya artinya memang dalam kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Kalau kita tidak bisa menerima keajaiban di dunia ini, maka tidak ada keajaiban yang akan datang kepada kita. Itu satu kisah mungkin ya, kisah ayat 1000 dinar itu yang dibacanya tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini perlu keyakinan, dan kita harus mengulang-ulang kata-kata yang baik, amalan-amalan ini kita terus ulang-ulang supaya dia akan terasa melekat di otak kita, lalu otak kita menyerap kebaikan-kebaikan dari apa yang kita ucapkan itu, lalu dia jadi doa, membentuk sebuah realitas sesuai apa yang kita inginkan. Jadi sederhana memang, hanya dengan mengamalkan itu begitulah memang. Kenapa demikian? Karena semesta alam ini sangat boros sekali ya. Begitu banyak limpahan nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung sama sekali, baik yang sudah kita terima maupun yang belum kita terima atau yang kita lihat di alam jagat raya ini. Jadi jangan sampai kita mengkerdilkan pikiran kita bahwa nggak ada rezeki, kerjaan nggak ada, hidup ini susah, ekonomi ini sulit. Nah orang-orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Waqi'ah, Allah memberikan rezeki kepada manusia, tetapi mereka mendustakannya. Jadi kalau kita tidak yakin bahwa rezeki Allah itu ada, berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kita harus kembali mereformasi pikiran kita, iman kita. Jangan sampai kita nggak yakin. Jangan sampai kita membatasi keadaan-keadaan ini dengan kuasa Allah. Dia maha kaya dan maha mengayakan.
Jadi jangan sampai kita merasa berputus asa dari rahmat Allah, kita merasa tidak ada lagi peluang dalam kehidupan ini. Padahal nikmat Allah bertebaran di mana-mana. Dan jangan lupa kita berdoa. Kita mohon kepada Allah, karena dialah sang pemilik semesta ini. Kalau kita punya backing yang hebat, pasti sang backing itu akan selalu siap membantu kita. Kalau backing kita Allah, maka Allah akan membantu kita, memudahkan hidup kita. Di dalam surat As-Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku itu meluaskan rezeki hamba-hambanya, dan dia pula yang membatasi rezeki hamba tersebut. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kamu berikan, apapun yang kamu infakkan, kamu akan dinafkahi oleh Allah. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, dalam ayat ini kita lihat bahwa tidak ada makhluk yang diciptakan itu tidak dikasih rezeki oleh Allah. Hanya Allah batasi dia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ini kan pembatasan-pembatasan sesuai sunatullah. Kalau kita ingin lebih, ingin banyak, dalam ayat itu dikatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kau berikan, apa yang kau infakkan, maka Allah ganti itu. Nah, jadi kalau ingin dapat rezeki yang lebih, kita harus melakukan hal yang lebih juga. Dia memberikan kita rezeki lebih karena kita bisa berbagi rezeki yang lebih juga kepada manusia. Jadi ada take and give. Jangan sampai kita hanya minta aja kepada Allah, tapi penajamnya nggak ada. Harus ada penajamnya. Kita berobat bayar supaya Allah menyembuhkan sakit kita. Kita jalan-jalan dulu, baru kita merasakan kebahagiaan setelah kita bertamasya, setelah kita rekreasi. Jadi harus ada yang kita kerjakan dulu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis kursi. Apa kata Allah? Anfiq ya bani Adam, unfiq alaika. Berinfaklah wahai anak manusia, maka kau akan dinafkahi. Nah, ini pernyataan Allah sendiri. Berikan manusia, maka kau akan diberikan oleh Dia yang serba maha. Ini pernyataan Allah. Jadi kalau sudah Dia yang mengatakan, gak ada lagi yang kita ragukan sebenarnya. Tapi kalau manusia yang masih ngomong, kalau kau kerjakan begini, nanti aku kasih. Tenang aja lah. Nah, kalau sudah manusia, gak bisa kita menggaransinya. Tetapi Dia yang sang maha pemberi rezeki. Di dalam Asmaul Husna namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Diambil dari kata rizqun. Razzaq itu kata Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Maqasidul Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Razzaq itu khalaqal arzaqa wal murtazaqata. Allah itu dialah yang menciptakan rezeki-rezeki. Nah, kata Syekh Ahmad Muhammad mengatakan la yartabitu rizqu bimalin. Rezeki itu enggak hanya harta saja, rezeki itu enggak hanya duit aja.
Apapun yang kita rasakan manfaat di dalamnya, itu rezeki. Mau itu kesehatan, mau itu kemudahan, mau itu kesenangan, kebahagiaan, tidak terbatas uang saja. Uang termasuk bagian rezeki, tapi dia bukan rezeki sesungguhnya. Rezeki itu luas. Nah, kemudian Allah itu juga ausala ilaihim, sudah dia memberi rezeki, ausala ilaihim, dia yang ngasih, yang mengirimkan rezeki itu kepada mereka manusia. Wa khalaqa lahum asbabat tamattu'i biha, dan dialah Allah yang menciptakan sebab-sebab datangnya kenikmatan dikala rezeki itu datang. Jadi Allah Razzaq, kita sering sebut ya Fattah, ya Razzaq. Artinya itu, dia yang menciptakan rezeki, al-arzaq, karunia-karunia, wal murtazaqah, dan dia yang menciptakan jalan untuk menggapai rezeki itu. Dia yang mengirimkan rezeki itu, dan dia yang menciptakan sebab-sebab datangnya kesenangan ketika rezeki itu diberikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita dapat sesuatu misalnya ini ya, kita dapat ini kok nggak berkah ya, habis saja misalnya. Kita dapat ini kok nggak bahagia gitu, kok nggak senang. Hati-hati, terkadang itu bukan rezeki, itu bisa jadi istidraj namanya, dimana Allah tetap ngasih kita sesuatu, tapi bukan karena ridhonya, tapi karena kita dibenci oleh Allah Ta'ala. Anda tinggal pilih, dikasih karena cinta atau dikasih karena benci. Seperti ayah kita ya, nah ini sayang, bapak kasihkan uang untukmu, gunakan sebaik-baiknya. Datang anak yang satu, nah kau makan ini, pilih mana gitu? Dikasih dengan cinta atau dikasih dengan benci? Itu saja bedanya. Ada yang rezeki, ada yang istidraj. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan yang istidraj itu, na'udzubillah. Karena yang istidraj itu Pak, tak ada kebahagiaan, gak senang kita mendapatkan itu, kok gak lega gitu. Dapat uang kok malah makin susah, ada yang seperti itu. Nah itu tandanya Allah memberi bukan karena cintanya Allah kepada kita. Itu harus kita evaluasi. Kenapa kita dikasih rezeki kok kita nggak tenang, dikasih rezeki kok malah gelisah? Evaluasi itu. Ada apa rezeki kita itu? Bercampur dengan apa dia? Entah kita nipu orang dapatkan duit, entah menggelapkan dana orang, atau kita menyakiti orang lain dengan kita bekerja, atau barangkali kita curang, berkhianat untuk mendapatkan rezeki. Nah itu bisa saja, itu tidak mendatangkan kebahagiaan sama sekali. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya, cintai ya pekerjaan kita, karena itu rezeki. Rezeki itu termasuk pekerjaan kita yang hari ini nikmati itu. Karena orang susah bekerja saat ini, tapi kita dapat pekerjaan, itu nikmat yang luar biasa, sekecil apapun itu. Tapi kalau kita sudah bekerja dengan mengeluh, maka rezeki pun menjauh. Saya sudah sering melihat orang, berapapun gajinya naik, mengeluh saja, ya nggak pernah ada cukupnya. Bagi saya pribadi, orang yang kaya itu adalah orang yang mau berbagi. Gak semua orang bisa berbagi, berat. Kaya dia tapi pelit dia. Itu kata Allah dalam hadis qudsi, la tudayyiq udayyiqulah. Jangan kau pelit-pelit kali, aku pelit sama kalian, kata Tuhan. Itu hadis qudsi. Jadi jangan kita pelit. Berbagi semampu kita, seikhlasnya kita, supaya kita mendapatkan keberkahan dari rezeki kita itu. Cintai apa yang kita punya hari ini, dan jangan pernah berkecil hati, jangan mendiskreditkan
apa yang kita kerjakan hari ini. Ya kamu enak lah kerjaan kau begini, gaji kau gede. Gak usah. Belum tentu orang yang kerjanya hebat juga penghasilannya. Ada yang kerjanya biasa-biasa saja tapi hebat penghasilannya. Itu berkah namanya. Ada tukang sapu ya, tukang sapu tapi menjadi miliarder. Kok bisa Pak? Begitulah Allah mengatur rezeki itu. Padahal dia tukang sapu jalanan. Bagaimana dia bisa kaya, bisa menjadi seorang miliarder? Nah, kita harus juga lihat cara dia dalam mengumpulkan uang. Dia dapat gaji, dia ceritakan kenapa Bapak seorang tukang sapu Pak. Ini kisahnya sangat terkenal kali di internet. Tukang sapu tapi kaya raya. Ya, dia berbagi rezeki setiap kali gajian. Yang kedua dia sisihkan uang, dia beli emas, investasi, lalu dia kaya. Jadi nggak serta-merta kita kerja lalu kita nggak punya rencana untuk jangka panjang kehidupan kita. Harus kita rencanakan. Paling tidak kita menabung untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Dua-duanya harus kita kejar. Karena kita berdoa sudah janji sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia bahagia, wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kita bahagia. Jadi apapun pekerjaan, tanamkan dalam pikiran. Mau tukang sapu, tukang bengkel, mau rakyat jelata, mau presiden, semuanya bisa kaya. Jangan pernah batasi rezeki Allah itu. Yang penting kita jangan malu dengan pekerjaan kita. Selagi dia halal, dia akan punya sayap-sayap yang akan mengepakkan rezeki-rezeki kita yang lain. Tambahan-tambahan yang luar biasa. Itu yang dikatakan Marsha, do what love, the money follow you. Lakukan apa yang kau cintai, maka uang dengan gampang akan mengikutimu. Orang beriman sebenarnya tidak khawatir lagi masalah keuangan. Orang yang beriman gak khawatir lagi masalah ekonomi, karena dia punya Allah. Dia punya Sang Maha Pemberi rezeki, khairur raziqin, yang memberikan kita rezeki. Dan ingat, dia tidak mengirimkan seperti abrakadabra, simsalabim, tapi dia mentransfer rezeki itu melalui wasilah-wasilah yang tidak kita duga. Kadang orang yang gak kita kenal sama sekali, dia menitipkan rezeki Allah kepada kita. Yakinkan itu. Semoga nikmat yang hari ini kita terima akan berlimpah kepada kita. Kita bisa menikmati rezeki dari Allah dan kita bisa berbagi. Itu yang paling penting kepada sesama. Wahai calon-calon penduduk surga, kita adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat beribadah, selamat bekerja, cari rezeki yang halal, rezeki yang banyak barokah untuk keluarga, untuk berbagi kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.